Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Tentunya selamat pagi buat para pengunjung yang hadir di Tongkonan Lempe Lolai pada hari ini. Kesempatan yang berbahagia ini ya tentunya Kak Ririn. Betul sekali, selamat datang di Tongkonan Lempe Lolai hari ini. Jadi kita mau ngajak semuanya Kak Pio untuk merapat dulu ya. Merapat. Jangan malu-malu, kita cuma nyeruput kopi doang dan mendengarkan cerita-cerita dari orang-orang di sekitar sini. Ya, jadi kursi yang disediakan ini bukan kursi panas. Bukan Kursi panas, tapi malah kursi yang bisa kasih gratis kopi khas Toraja. Nah, buat pecinta kopi mana nih suaranya? Ada yang cinta kopi? Ya, silakan yang Bapak baju warna merah kayaknya semangat sekali. Silakan Bapak di sini. Bisa saja Bapak mendapatkan hadiah jutaan rupiah. Mana nih Bapak yang baju merah, Kak? Ini banyak baju merah loh. Ayo, Bapak dan Ibu di belakang saya juga boleh duduk-duduk dulu di sini sambil nyeruput kopi, boleh. Kalau misalnya masih malu-malu untuk maju nggak apa-apa di sekitar situ, tapi tetap menyaksikan kita. Tapi kayaknya lebih bagus duduk dan sambil nyeruput kopi. Iya, betul. Jadi bisa sambil menikmati udara dingin juga, Kak. Iya, pemandangannya tentunya cantik ya, Kak. Iya, betul Bukan sekali. hanya pemandangan di belakang, tapi pemandangan di depan. Ya, oke, kita perkenalkan dulu diri. Ya, perkenalkan, nama saya Ririn, MC yang akan memandu acara pada hari ini, dan rekan saya Pio Rena Jiretno, atau biasa dipanggil Kakak Pio aja. Kakak Pio, baik. Ya. Dan ini pada malu-malu apa gimana Kak Ririn? Ya, jangan malu-malu, ayo duduk semua Bapak-bapak. Bapak-bapak, kalau sudah ambil kopinya silakan duduk di sini, dengar-dengar cerita, nikmati pemandangan negeri di atas awan. Dan Pio, kami juga mengucapkan selamat datang para hadirin di acara pra-launching tribuntoraja.com, yaitu seruput kopi Toraja. Baik, silakan ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau duduk boleh, yang masih malu-malu pokoknya harus masih duduk juga. Oke. Ini kami masih menunggu antusias pengunjung untuk duduk ya. Betul sekali, karena pengunjung masih kayak malu-malu. Ya, tapi sebelum itu mungkin butuh informasi dulu nih Kak Ririn. Jadi Tribun Network adalah media ternama di Indonesia dan tribuntoraja.com adalah portal ke-68 yang siap menghadirkan berita terupdate dengan ciri khas mata lokal menjangkau Indonesia. Oke. Jadi mungkin sudah ada yang tahu Tribun Network, tahu Tribun Timur, dan kali ini hadir di Toraja Tribun Timur siap menghadirkan berita-berita terupdate untuk warga lokal Toraja dan dunia. Iya, dengan nama tribuntoraja.com. Kantornya di Jalan Rantelemo. Soalnya aku juga pendatang Ibu, jadi nggak tahu. Oke, baik Pio. Ya, kami juga ucapkan terima kasih kepada Yayasan Tongkonan Lempe yang telah memfasilitasi tempat untuk menyelenggarakan acara pada pagi hari ini. Betul. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Kopi Randan Uma yang telah menyiapkan kopi untuk kami nikmati bersama. Dan tentunya kami ucapkan juga terima kasih kepada Bank Mandiri yang telah menjadi sponsor dalam acara ini. Iya, betul sekali. Pokoknya yang mensupport acara pada hari ini. Ya. Sampai akhirnya kita sukses membuat acara pada hari ini. Meskipun masih banyak yang malu-malu untuk duduk dan menyeruput kopi Toraja. Pokoknya malu-malu karena sebenarnya mereka melihat ke sini juga. Dan menikmati kopi, cuma malu-malu duduk di depan. Tapi nggak apa-apa ya Kak Ririn. Betul sekali. Tapi mungkin ada baiknya untuk menikmati pembicaraan atau juga kegiatan hari ini sambil duduk-duduk santai gitu ya Kak. Daripada berdiri capek. Iya, betul. Kepanasan, keringatan, ya nggak? Betul sekali. Nanti juga yang duduk boleh kami kasih ketemu langsung dengan artis-artis yang telah hadir hari ini. Ya, ada Fatin Sitya Lubis dan juga Pevita Pierce. Nanti boleh foto bareng. Oke. Nah Kak, kita akan memasuki acara hari ini, seruput kopi Toraja. Nah, seperti yang saya pegang ini, jadi seruput kopi Toraja dengan tema Kopi Toraja Mendunia. Ada banyak narasumber kita hari ini, Kak Pio. Ya. Jadi ada beberapa pemateri dan juga akan dipandu oleh host yang tentunya sangat keren ya kali ini. Sangat keren, yang didatangkan langsung dari ibu kota Jakarta. Aduh, nggak dengar hostnya. Oh, kirain dari
Amsterdam. Iya, Amsterdam. Iya, sih cuma ya oke lah Amsterdam. Lahirnya di Amsterdam Ya. tapi kerjanya di Jakarta. Oke, Di siap. Tribun Network. Perantau gitu ya, Kak? Iya, betul sekali. Tapi berhasil? Berhasil menjadi direktur. Siap, siap. Siap. Jadi Oke. bukan kaleng-kaleng, Kak. Betul sekali, host kita hari ini bukan kaleng-kaleng dan juga akan ditemani dengan pemateri-pemateri keren dan profesional serta dipandu oleh hostnya sendiri. Untuk Baik. itu, mungkin Tanpa- tanpa lama-lama berbahasa basi Iya. lagi ya, Kak. Ririn. Basa-basa, aduh Basa-basa. Ini kayaknya agak basi juga, Kak. Dingin kan? dingin banget. Oke, tanpa menunda-nunda langsung saja kita sambut. Aduh, host kita mana? Oke, langsung saja kita sambut host talk show Kopi Toraja Mendunia, Bapak Feby Mahendra Putra selaku Direktur Pemberitaan Tribun Tribun Network. Network. Mari kita beri aplaus yang meriah. Hei, menyeruput kopi di lolai. Cakep. Lihat awan berara-ara. Cakep. Kopi Toraja memang bikin terbuai. Iya. Jadikan dunia semakin semarak. Luar biasa. Pergi ke pantai mencari karang. Cakep. Karang laut mengkilap bercahaya. Cakep. Hawa dingin lelai sampai ke tulang. Iya. Kopi randan Uma jadi penghangatnya. Ya. Luar biasa. Masuk sekali, masuk sekali. Masih ada ya? Oh, Pagi lagi hari siap. terdengar ayam berkokok. Iya. Cakep. Terpesona lihat tarian liang-liong. Cakep. Nikmatnya rasa sokok, tambah seru dimakan bersama Papiong. Terima Iya. kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya Feby Mahendra Putra akan menjadi host kali ini. Bapak Ibu, kalau berkenan saya mohon izin Bapak Ibu bisa menempati kursi, kita ngobrol sejenak sambil nanti menyeruput kopi. Jadi sambil berdiri boleh juga. Bapak Ibu sekalian, untuk memulai acara ini kami persilahkan Bapak Ibu untuk mengambil kopi di sebelah ini, Pak. Bapak Ibu dan hidangannya silahkan. Ayo silakan Ibu Gratis. Ah, ini Ayo, ini ayo. ngambil kopinya. Belum jadi apa sudah jadi nih? Oh, sedikit lagi. Sabar sebentar ini. Bang Andi sebentar lagi nyiapin kopi yang luar biasa enak. Sambil ada jagung juga itu, Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan ngobrolin soal kopi dengan Bang Andi di daerah Radan Uma ini. Radan Uma, kita lagi disiapin kopinya sebentar lagi Bapak Ibu. Harap bersabar, ini pasti kopinya luar biasa enak. Ya, jadi kopi khas dari Toraja ini akan nikmati bersama tidak lama lagi. Dan untuk itu kami panggil para narasumber kita untuk cerita-cerita ini. Mas Andi dipersilakan ngobrol yuk. Boleh berdiri, boleh ini Pak Wandi ada? Pak, kalau biar capek kita bisa sambil duduk. Bu Yuliati Kadang, adakah? Oh siap Bu, silakan Bu. Kita ngariung Bu, ngobrol. Ya, panitia bisa dipinjemin Ibu mic. Mbak MC tolong mic-nya Bu Yuliati Kadang, Bapak Insinyur Haji Suwandi, Direktur Administrasi PT Toarko Jaya dan Tes, tes. Bang Check Tantang one, check, Dilian Payung Alo atau Bang Andi. Check one. Ibu Check one. luar biasa. Sehat Ibu hari ini? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat. Bu Yuliati, kita semua para pengunjung banyak Bu, bisa cerita Bu, tempat ini nih apa Bu? Tempat ini namanya Tongkonan Lempe. Tongkonan Lempe, negeri Iya. di atas awan Negeri Lolai di Bu ya. atas awan Lolai. Iya, jadi Iya. bisa diceritakan Bu. Ini tempat ini hebatnya apa Ibu? Jadi Ya, kelebihannya karena kita ini nanti akan ditayangkan untuk seluruh Indonesia Bu. Jadi ngobrol kita hari ini oh, iya. akan ditayangkan di 67 site di seluruh Indonesia. Jadi Waduh, Ibu harus luar biasa. Ibu harus jelaskan sejelas-jelasnya supaya makin banyak orang datang ke sini Bu. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Pertanyaannya tadi apa hebatnya? Gitu Hebatnya Ya. supaya orang mau datang ke sini Bu. Hebatnya di sini kita bisa melihat langsung awan, Ya. ya, dan juga ada tongkonan. Terus tempat ini sebenarnya kita bikin itu sebenarnya bukan untuk pertama, bukan untuk para wisata, Ya.
Ya ini rumah keluarga. Oh, rumah keluarga awalnya, Ya. Ibu. Terus waktu kita selesai tahun 2015, Ya. kita syukuran ya, syukuran. Ya. Syukuran namanya Mak Bua. Mak Buah, ya. Ya. Terus banyak fotografer yang datang. Oh, Ya. jadi acara itu banyak fotografer yang datang gitu ya, Bu ya. Ya. Motret-motret daerah sini gitu ya, Ya. Bu. Banyak sekali fotografer yang datang. Terus besok pagi setelah selesai acara, saya lihat dari rumah, Ya. kenapa ada fotografer banyak di sini ya? Belum, ini masih becek dulu. Masih Pak. becek yuk. Ya, Ibu lihat banyak fotografer ngambil gambar. banyak. Ya. Ya, pagi-pagi sekali jam 5:30 kayaknya. Iya, iya, iya. Terus saya lihat, kenapa banyak fotografer di depan gitu, bawa kamera yang tinggi-tinggi kayak gini. Iya, iya. Terus enggak lama, cuman seminggu kayaknya tuh sudah booming. Wih, Ya. jadi booming Ibu ya. Iya. Orang-orang tertarik lihat keindahan Tertarik sekali. negeri di atas awan. Pernah satu malam, dari malam sampai pagi itu Pak 6.000 orang. Banyak kali Bu. Iya. Jadi mulai saat itulah kemudian Tongkonan Lempe Lalo ini jadi Udah. tujuan wisata. Iya, betul Pak. Jadi kita mulai berbenah, mulai dari bawah dulu, yang sebelah sana yang rumah kayu. Ya. Ya, kita mulai bikin rumah kayu. Akhirnya lama-lama kita bikin ini karena mereka butuh penginapan. Oh, iya. gitu ya. Supaya tidak terlambat melihat awan Ibu ya, Ya, dan betul. matahari terbit. Dan sampai sekarang tuh kayaknya lebih banyak orang suka nginap karena katanya kalau di Rantepao nginap buru-buru bangunnya Pak. Takut awannya Hilang. lari. Iya, 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 iya. Iya. Iya Bu, terima kasih. Jadi sekarang lokasi ini bisa menjadi tujuan wisata untuk umum Bu ya. Iya. Jadi untuk siapapun boleh menginap di tempat ini Bu ya. Betul Pak, betul. Sehingga tidak terlambat untuk melihat Awan. awan dan matahari Matahari terbit. terbit. Dan Ya. sekarang saya kepingin ke Bang Tandilian Payung Alo atau Bang Andi. Pak. Bang, ini beliau adalah owner Kopi Randan Uma Lolai yang nanti akan kita nikmati bersama. Siap. Bang Andi cerita dong, bagaimana kemudian muncul ide untuk menampilkan kopi di lokasi yang luar biasa ini. Makasih Pak. Jadi kalau story dari usaha Randan Uma Kopi itu di awalnya sebetulnya kalau background saya itu sebetulnya orang seni, saya orang film dulunya. Oh, justru itu ya. Iya. Terus karena ada beberapa perjalanan hidup di situ, terus kita mau sempat saya kerja di Palu di sana tambang, Ya. terus kena tsunami, Ya. balik ke Toraja, terus sempat mau balik lagi ke Jakarta mau mencari syutingan lagi, ternyata pandemi COVID-19. gagal, semua bioskop tutup, jadi nggak ada tempat kita jualan film. Akhirnya berpikirlah apalah yang bisa kita angkat di Toraja ini yang berpotensi sekali. Jadi saya ambil usaha kopi, saya coba. Awal mula masih sangrai manual, masih pakai tangan segala macam, pakai kuali besar. Akhirnya berkembang, ambil pinjaman di bank, naik lagi beli mesin roasting, dan akhirnya sampai sekarang kita buka kedai juga di sini, Pak. Iya, Gitu. jadi itu ya di belakang itu Bapak Ibu. Berapa lama lagi Bang Andi kita bisa menikmati kopinya? Sekitar 10 menit lagi, Oh, Pak. 10 menit lagi Bapak Ibu. Sabar sebentar, 10 menit lagi kita akan mencicipi secara cuma-cuma kopi hasil racian dan roasting dari Bang Andi. Bang Andi, apa sih keistimewaan rasa dari kopi Toraja yang dikemas atau di roasting oleh Randan Uma ini? Untuk ciri khas kopi Toraja sendiri itu memang beda dengan kopi yang lain. Ya. Memang ada ciri khas yang dari daerah masing-masing itu memiliki ciri khas masing-masing, Pak. Kalau di Toraja ini kopi aslinya itu rasa floral yang membedakan dengan floralnya kopi. beda ya. Kalau untuk acidity masih bisa dikejar dengan yang lain karena kami kan acidity-nya juga nggak terlalu tinggi, Pak. Jadi agak balance.
Cuman rasa floralnya yang memang membedakan di situ, Pak. Jadi ini bikin orang kepingin minum lagi. Betul, Pak. Kepingin minum lagi. Iya. Itu ya Bang ya. Kalau mau merasakan kopi yang pertama ada di Indonesia itu yang varietas tipika itu ada di Toraja, Pak. Jadi kalau kita mau beli kopi Radan Uma bisa lewat marketplace juga ya? Iya, ada di marketplace. Oke. Dan untuk melengkapi ngobrol kita soal kopi, ini sudah hadir Bapak Insinyur Haji Suwardi ini. Beliau itu adalah Direktur Administrasi PT Toarco. Toarco itu kalau nggak salah singkatannya Toraja Arabica Cafe. Betul ya Pak? Ya. Betul. Dan beliau perusahaan yang beliau bekerja ini sudah membawa kopi Toraja hingga ke luar negeri. Iya Pak. Pak Wardi bisa cerita Pak, bagaimana ceritanya kopi dari Toraja itu sudah mendunia. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Jadi untuk keberadaan PT Toarco Jaya, mungkin sekilas kami sampaikan bahwa PT Toarco Jaya sebenarnya kita berdiri tahun 1976. Ya. Jadi PT Toarco Jaya itu sebenarnya merupakan perusahaan PMA yang dari perusahaan Jepang ada dua perusahaan yang bergabung, yaitu satu dari Kei Kopi dan satu perusahaan mitra dagang yang bernama Tosoku, Ya. dan membentuk satu perusahaan khusus di Jepang yang bernama Suladeco. Suladeco. Iya. Kemudian dari Suladeco bergabung membentuk join dengan satu perusahaan Indonesia, Ya. yaitu PT Utesco. Sebenarnya PT Utesco itu adalah perusahaan tembakau. Oh tembakau ya Iya. Pak ya. Kemudian dari Utesco bergabung dengan Suladeco membentuklah satu perusahaan yang bernama yang seperti Bapak katakan tadi, PT Toarco Jaya. Ya. Jadi Toarco singkatan seperti Toraja Arabica Coffee. Iya. Jadi seluruh Toarco ini membeli kopi-kopi lokal di sini Pak ya? Iya. Betul? Lalu Jadi- dibawa ke Jepang. Iya. Jadi pertama memang pada saat berdirinya tahun 1976 Ya. kita berusaha menjajaki dulu Ya. kita peluang-peluang yang seperti apa yang harus kita pasarkan. Ya. Kemudian pada tahun 1977 Ya. kita sudah mendirikan pabrik pengolahan di Tondolitak Ya. yang mungkin tidak jauh dari tempat ini ya. Oh Tidak tidak ada jauh Pak ya. kelihatan ya. Ya. Jadi lokasinya di Tondolitak, masuk kalau sekarang Lembang Landurundun. Lembang Landurundun, Kecamatan Sisian Matalo Pak ya. Iya. Nah, kemudian sambil mendirikan pabrik, kita juga berusaha membuka perkebunan kopi Ya. yang lokasinya di Pedamaran. Iya. Jadi pada tahun 1977 itu, pada akhir-akhir 77, kita sudah mulai mengumpul kopi-kopi dari petani. Oke. Sekitar Tondolitak, Pangala, Barupu, bahkan dari perbatasan dari Endrekang, Saluberani. Kemudian pada akhir itu kita mulai ekspor ke Jepang. Ekspor ke Jepang ya Pak ya. Nah, pada tahun 1977 itu, Ya. awal 1978 melalui pelabuhan Makassar, kemudian barang kami tiba di pelabuhan Yokohama di Jepang Oke. pada saat pertama. Disitulah pihak Kikopi yang merupakan suatu perusahaan yang memang roaster, Ya. ya apakah roaster terbesar atau bagaimana, tapi roaster yang cukup terkenal di Jepang, berusaha mempromosikan secara besar-besaran kedatangan kopi Toraja. Oh jadi dipromosikan luar biasa waktu itu Luar Pak. ya? biasa Pak. Ya. Mungkin memerlukan biaya yang betul-betul biaya promosi yang besar. Ya. Dengan setelah booming itu dia mengatakan bahwa ada kopi dari Celebes. Oh Celebes. Celebes pulau yang pulau Sulawesi Pak ya. Ya. Dengan nama kopi Toarco Toraja. Toarco Toraja di Jepang. Jadi nama-nama kopi Toarco di situ untuk di Jepang itu kita pasarkan dengan nama mereknya Toarco Toraja Kopi. Oh. Mulailah pada saat itu setelah booming itu dengan nama kopi Toarco Toraja, ya akhirnya kopi Toraja sekarang cukup terkenal di semua negara. Bukan Iya, hanya Pak. di Jepang Pak ya. Bukan hanya di Jepang, Amerika,
Australia, bahkan Eropa. Jadi Iya. Toarko sendiri kita sudah mulai ekspor. ke Jadi negara-negara kesimpulannya tersebut. Pak ya, Iya. jadi nama Toraja yang terkenal melalui kopinya ya Pak. Betul Pak. Pak Wardi bisa dijelaskan Kak, buyer atau orang Jepang kok suka dengan kopi Toraja itu ngapain? Iya, sebenarnya di Jepang dulu pada awal-awalnya dia sebenarnya peminum teh. Oh peminum teh ya Pak ya? Iya, peminum teh. Tetapi setelah adanya kopi Toarko Toraja Ah, dengan promosi dari Ki Kopi, ya, anak-anak muda pada saat itu mulai beralih ke minuman kopi. Iya, ya. Jadi pada saat itu sepertinya perusahaan induk di sana berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya betul-betul kopi Toarko Toraja ini bisa berkembang. Oh gitu Iya. ya. Jadi dari teh beralih ke kopi. Iya Pak. Mereknya dari Toraja. Toraja. Oh, luar biasa. Ibu Yuliati, Bu, selanjutnya kita mau ada pengembangan apa lagi Bu? Di Tongkonan Lempe Lola ini Bu. Mau dikembangkan jadi apa lagi nih Bu? Ya, kalau Tuhan berkenan kita rencana untuk membuat kolam renang. Oh di- kolam renang Bu di ya? bawah ya. Betul. Kalau nanti kolam renangnya sudah ada, Ibu hubungi saya mau datang ke sini lagi Bu. Siap, Bu Pak. Citi, ya. Jadi ada kolam renang, terus apa lagi yang mau dikembangkan Ibu? Ya, tentu kita berbenah Ya, lokasi ini kita tata dengan baik supaya karena- lebih nyaman gitu ya Bu ya. supaya pengunjung lebih nyaman gitu. Ya. Ya, dan satu harapan kami dari objek wisata secara khusus kepada pemerintah, Ya. khususnya para wisata supaya akses jalan lebih Oke. diperhatikan supaya Ya, lebih banyak betul. pengunjung lagi yang datang dan pengunjung lebih nyaman lagi. Iya. Jadi ini tadi harapannya untuk akses jalan menuju ke sini Ya, lebih ditingkatkan, diperlebar lah gitu ya, kira-kira Bu ya. betul, ya, begitu. Dipermulus supaya mencapai Tongkonan Lempe Negeri di Atas Awan Lola ini bisa lebih Ya. mudah. Ya. Ya. Bang Andi, Siapa? nih ini kopi kan nanti 5 menit lagi kan kita seruput bersama-sama ya Bang. Siap. Bang, ke depan ini kopi Ran dan Uma ini mau diapain Bang supaya lebih mendunia lagi nih Bang? Harap dari ininya Pak ya. Ya, Kami sih harapan ingin pengembangannya ke depan sih pengen berharap bisa buka cabang lagi yang lebih itu. oh Pak. lebih banyak. Iya. Ya. Dan kalau dari pribadi saya sih harapan pengen juga bisa ekspor gitu Pak. Oh jadi barang jadinya bisa ekspor, Iya, bukan betul, hanya Pak. di apa namanya Pak Suwardi PT Toarko, tapi juga Ran dan Uma bisa Mendunia. mendunia juga, Betul, ya kan Pak. Pak ya? Boleh dibantu ya Pak ya nanti? Bisa lah, Pak, bisa. Siap. Jadi kami sebenarnya Toarko itu terbuka. Oh Tambah terbuka. banyak perusahaan di Toraja yang bisa maju seperti Toarko, yang bisa ekspor. Saya pikir nama Toraja nanti bisa lebih Betul, terkenal Ya, lagi. betul. Itu yang kami harapan kami juga. Bukan siapa tahu berpikir karena adanya keberadaan Toarko kita sifatnya monopoli, tidak. Ya, Lebih banyak perusahaan yang berdiri di Toraja justru bisa menampung kopi-kopi masyarakat yang lebih banyak lagi. ya. Supaya gairah petani ya bisa bertambah ya. Ya, Itu betul. harapan kami juga. Terima kasih. Dan kita berharap juga ketika orang-orang di luar negeri di Jepang mencicipi kopi Toraja, lalu melihat video-video mengenai Tongkonan Lempe ini, berharapnya orang luar negeri juga datang ke sini lebih banyak ya Bu ya. Ya, Dan tentu Pak. ya kan? Itu harapan kami. ya. Dan bisa stay lebih lama karena sudah ada hotelnya, tempat Iya. menginapnya. Ya, dan apalagi kalau jalannya nanti bisa lebih lebar, bisa lebih mudah dijangkau. Ya, Demikian Pak. pula Itu- ada alat itu- transportasinya. Itu yang kami harap Pak. Iya. Akses jalan yang nomor Akses satu. jalan. Ya. Teman-teman, apakah kopinya kita sudah siap seruput bersama ini? Ini mumpung di tengah kehangatan matahari pagi, sambil menyeruput kopi bisa dibantu untuk dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian, atau Bapak Ibu sekalian boleh ngambil sendiri. Sudah siapkah? Gimana? Siap. Oh belum. Siap atau belum? Siap. Ya, silakan Bapak Ibu ke belakang. Kita seruput bareng-bareng. Nanti kita kesini lagi bersama dengan para narasumber. Kita seruput kopi bareng-bareng. Ayo Bapak Ibu, dipersilakan mengambil kopi dan makanan kecilnya. Nanti kita seruput sama-sama dengan para narasumber kita.
Ya. Panitia boleh dibantu untuk ya meskipun ini Pak Andi adalah bosnya, Pak Suwardi sudah terlalu banyak minum kopi, Ibu Yuliati juga nggak asing, tapi boleh kita seruput bersama-sama. Ya kan, untuk menghormati dan menjunjung Kopi Toraja Sumpaka semakin mendunia. Amin. Nah, kopi katanya kalau pakai gula nggak kopi lagi, nggak asik. Ya, gula kopi. Bapak Ibu mohon dinikmati bersama ya, Dek. Kalau mau minum kopi, Dek. Nah, Bu, ini Bu, ada jagung Bu, silakan Bu. Boleh, gratis Bu, ayo. Jagung sama pisang ini Bu. Ayo Dek, diambil Dek. Ya, dinikmati bareng-bareng kita. Pelan-pelan, ya. Ambil itu singkong toh. Ayo kita sama-sama menyeruput kopi yuk. Kita kompak yuk. Saya hitung ya. Bapak Ibu, yuk Pardi. Kita hitung, kita angkat cangkir kita angkat. Setelah itu kita nikmati Kopi Toraja dari Randan Umas. 1, 2, 3, kita angkat. Mari kita seruput bareng-bareng. Nikmat betul. Maknyus, nyeruput itu minum kopi pelan-pelan, ya. Bapak Ibu terima kasih, ya. Moga-moga kita semua bisa mencintai produk-produk kita sendiri. Amin. Bapak Ibu silahkan menikmati jagungnya, menikmati pisangnya dan sebagainya. Silahkan, mumpung kita bisa sama-sama untuk itu. Bang Andi bisa cerita sekali lagi Bang. Siap. Bagaimana proses merosting kopi sehingga menghasilkan satu kopi yang nikmat Bang? Bisa cerita Bang? Kalau proses roasting itu diawali kami biasa kan cek dulu ini bentuk kopinya dulu. Bentuk green kopinya bean-nya. Jadi kita cek itu kadar airnya, density-nya Pak. Itu density kepadatannya kopi. Ya. Itu tujuannya biar kita bisa nentukan itu kita mau masuk di suhu berapa gitu. Ya. Karena perbedaan density menentukan juga kita untuk mulai di suhu berapa. Ya. Jadi kalau dari situ kita udah tahu semua, baru kita tentukan ini mau dimasukin ke roasting level apa nanti. Oke. Jadi kita planning dulu nih mau di roasting medium kah atau light atau dark gitu Pak. Ada ya? Iya, Ya, ada level-level roastingnya. Ya. Gitu. Dan itu memerlukan waktu berapa lama Bang Andi? Proses merosting itu. Teknik roasting pun ada 3 juga Pak. Jadi Ya. ada yang fast, ada yang cepat, Ada yang cepat, ada yang kompleks. Ya. Itu agak kompleks dia ituannya. Terus ada juga yang slow. Ya. Nah dari masing-masing itu semua level roasting bisa kita kejar. Tergantung kita mau kejar rasa apa dari situ Pak. Ya. Beda metode, beda rasa juga. Ya. Oke, jadi ada beda metode, beda rasa. Iya Pak. Dan itu proses yang ada yang sederhana, ada yang kompleks gitu ya Iya Bang betul Andi. Pak. Baik. Pak Pandi bisa juga ditambahkan Pak, kalau boleh cerita tuh selain ke Jepang, sekarang Kopi Toraja dari Toarco ini sudah masuk kemana aja Pak? Iya. Jadi selain ke Jepang, Ya. memang beberapa tahun terakhir kita sudah masuk ke Australia. Australia ya Pak ya. Australia bahkan bayarnya juga sering datang ke kebun. Ah. Kemudian Amerika Amerika juga masuk? sudah masuk ke Eropa. Europe itu masuk ya? sudah pernah masuk ya. Ya. Melalui ada perusahaan dari USA, Ya. itu Cafe Import, itu sudah mulai kita supply juga ke sana ya. Ya. Jadi orang Amerika, Australia, Eropa, Jepang sudah mengenal kopi kita ya. Bu Yuliati, sepanjang dibuka untuk umum ini Bu, Ya. itu pengunjung dari mana Bu yang terbanyak Bu? Menurut catatan Ibu ini? Banyak ya.
Tapi yang pengunjung paling banyak tuh dari Palopo, Palopo ya Bu. dari Bugis juga banyak. Bugis, Makassar maksudnya Bu ya. Dari Mamuju. Mamuju ya. Dari Papua, Pak Bupati. Dari pariwisata juga. Ibu bisa cerita bagaimana bisa Ibunda Bapak Presiden kita Jokowi bisa nyampe sini itu gimana Bu cerita? Bisa cerita Ibu? Ya itu Pak, karena sudah booming ya, udah terkenal, viral Bu ya. Ya. Udah viral, jadi mungkin Ibu Jokowi juga, ibunya Bapak melihat. Jokowi juga udah tahu, jadi beliau pengen berkunjung ke sini. Jadi datang melihat langsung, bukan hanya lihat videonya doang, bukan lihat fotonya. Gitu. Sayang Pak, waktu beliau datang tuh hujan ya Pak. Hujan. Jadi waktu tidak kayak begini, jadi awannya enggak kelihatan. Jadi hari ini kita beruntung dong Bu ya. Iya, beruntung. Iya, jadi pada waktu ibundanya Pak Jokowi datang kebetulan hujan gitu ya Bu. Hujan, jadi awannya tertutup. Enggak ada Pak. Oh, enggak ada. Memang kalau hujan gitu awannya enggak ada. Iya. Juga kalau angin kencang juga awan ke bawah angin, jadi enggak ada juga. Oke. Iya. Pak Yusuf Kalla pernah juga ada di sini Bu? Iya, pernah sama Ibu. Oh, sama Bu Mufida. Iya. Moga-moga Najwa Shihab juga pernah nginep sini. Oh gitu. Iya. Tapi waktu Pak Yusuf Kalla sempat melihat awannya Bu. Bagus Waktu sekali. itu bagus ya? Iya, bagus sekali Bagus awannya sekali ya. waktu datang sama Ibu. Iya, moga-moga kehadiran Pak Yusuf Kalla, kehadiran almarhum ibundanya Pak Jokowi, Najwa Shihab dan kita semua bisa menjadikan Tongkonan Lempe Lola ini lebih dikenal. Bapak Ibu sekalian, ini yang terakhir saya kepingin minta keterangan dari Bang Andi, Bang. Kalau kopi Toraja ini makin mendunia dan makin banyak dicari gitu, kira-kira nyuplainya bisa cukup nggak Bang? Itu Jadi Pak. kalau misalkan Abang ini dapat pesanan banyak gitu ya, setelah kemudian jadi viral kopi Ran dan Uma ini jadi terkenal tuh, kira-kira masih sanggup Mbak daerah sini untuk memenuhi permintaan konsumen tuh Bang? Kalau itu sih kemungkinan masih belum Pak. Belum Karena beberapa petani di sini, petani kopi banyak yang meninggalkan kopinya Pak. Oh gitu. Iya, karena harga kopi turun Pak. Oh, harga kopi Iya. turun. Kalau zaman dulu itu kopi katanya bisa 1 liter kopi dengan kulit tanduk itu sama dengan 10 liter beras. Ya. Kalau sekarang cuma 2 liter beras atau 1 Oke. liter beras Pak. Itu yang makanya mereka tinggalkan. Tapi mudah-mudahan harga kopi bisa stabil, banyak lagi petani yang mau mulai lagi kopinya gitu Pak. Ya. Jadi semarak lagi kita punya kopi ya Betul Bang, Pak, betul Pak. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini hawanya sudah mulai panas. Maka supaya kita tetap bisa semangat, maka saya ingin mengakhiri talkshow ini. Dan sebelum menyerahkan kembali kepada MC untuk melanjutkan ini bagi-bagi hadiah dan seterusnya, saya ingin menyampaikan pantun penutup. Kalau bisa ibu-ibu supaya semangat, bilang cakep. Karena saya hanya cakep ketika membacakan pantun, Bu. Jadi tolonglah, kali ini saja ibu ngomong saya orang yang cakep. Mawar merah indah berduri. Cakep. Ambil mangga pakai galah. Cakep. Ganteng Pak. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Maafkan saya bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat para narasumber. Baik pengunjung, masih semangat? Masih semangat? Ya, baik. Kapio tadi sudah ada bincang-bincang, banyak sekali tadi harapan-harapan dari narasumber kita hari ini. Betul Kak. Salah satunya tadi kembali menduniakan Toraja, kopi Torajanya semakin mendunia lagi. Kemudian tadi akan membangun kolam di sini Bu ya. Iya, kita aminkan ya. Jadi kalau misalnya sudah ada, undang Tribun lagi Bu. Tribun Network dan kita akan datang ke sini lagi. Jangan lupa Kak Ririn dan juga Vio ya. Iya betul, jangan Ibu. lupa kami Ibu. Baik, Kakak Vio kita akan masuk ke sesi acara selanjutnya itu foto bersama. Foto bersama dulu ya Kak. Ya, sekaligus Bapak Feby menyerahkan cendera mata kepada para pembicara kita berupa
cenderamata. Merchandise gitu ya. Merchandise baik. Berupa Diambil cenderamata. dulu Kakak Pio, ada Ya. 3. Bapak dan Ibu narasumber, jika merchandise-nya sudah diterima bisa langsung dibuka Ibu. Ya, silakan difoto, fotografer. Tunggu bersedia dulu toh. Iya, Boleh, boleh. Bu. Boleh sambil dibuka dulu karena logo dari hadiahnya itu mau ditunjukin kepada para pengunjung Lolai. Oh ya Kak, nanti juga foto bersamanya setelah. Iya betul. Betul. Kak Riri nanti setelah foto bersama merchandise, tentunya juga mau foto bersama ketika mengangkat gelas seperti Iya, tadi Kak. Betul. Oke. Boleh sampainya di belakang, Pak. Baik, inilah dia detik-detik hadiahnya dibuka. 3, 2, 1, yeay! Ini adalah tumbler khas tribuntoraja.com. Mata lokal menjangkau Indonesia. Kak Ririn kita juga ikut foto bareng gak sih? Boleh, boleh, Boleh. boleh ikut, boleh ikut. Boleh Actingnya? ikut, boleh nyampil. Boleh. Tribuntoraja.com. Sama-sama Ibu. Sambil diseruput kopinya Pak. Sambil diseruput ya. Kakak Pio kita seruput mic-nya aja. Kita seruput mic. Ayo, seruput kopi. Ayo kita seruput apa nih Kakak Pio? Seruput mic-nya aja. Kita kasih jempol aja Kak. Boleh. Enggak apa-apa Pak, begini aja. Nanti saya jadi ketagihan sama tumblernya. Oke. Sambil seruput. Dingin hawanya, hangat kopinya. Luar Yeay, biasa. tepuk tangan dulu untuk host dan juga narasumber kita hari ini, antusias dari pengunjung, Ya, terima pengunjung kasih. Tongkonan Lempe Ya, terima Lolai. kasih buat Yuliati Kadang. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga buat Bapak Insinyur Haji Suwardi dan Iya. juga tentunya terima kasih buat Bapak Tandilan Payung Aloh. Iya, betul. Gitu. Oh Kakak Pio, ternyata ada sesuatu yang spesial lagi nih buat yang ikut tadi seruput-seruput kopi. Apa tuh Kak? Ternyata gelasnya bisa dibawa pulang. Sangat bermanfaat ya. Makin semangat tadi. Ambil lagi katanya. Ambil lagi, hei, satu orang satu ya. Ada CCTV, ada kamera. Kak Ririn tapi nggak apa-apa, soalnya bapaknya duduk. Oke lah, yang duduk boleh double deh kalau Jadi yang gitu. nggak duduk, Yang udah duduk nggak usah minum kopi ya. Boleh silakan dinikmati kopinya. Tapi jangan gelasnya doang ya, diminum sama kopinya dulu. Itu cenderamata dari tribuntoraja.com. mari kita beri aplaus. Aplaus. Terima kasih juga buat keluarga merah-merah. Keluarga merah-merah kita ini sudah sangat antusias, yang paling Betul, depan Kak Ririn. duduk. Lu bangga, wow, jauh sekali datang ke Lolai. Nggak mau foto bareng sama Fatin? Wow, Jakarta juga Oh, ada. Jakarta, Kak. Jakarta. Tentunya- Ada dari daerah lain mana? Jangan Papua. Papua, jangan Wah, orang dari Papua ada di sini. Oke. Manado, Manado. Wow. Apa sih Manado? lo? Mungkin boleh diundang nih beberapa orang untuk memberikan testimoni. Oh iya, Kak. boleh testimoni boleh deh. Yang dari luar-luar Iya. Toraja. Kayaknya yang Jakarta tadi paling semangat Iya. ya Pak. Mari Pak. Iya. Kita testimoni dulu ya. Selamat Iya buat betul. launching. Tadi Bapak paling antusias loh di Iya, belakang. Bapak- Ini acara apa? Ini acara apa? Keren banget, keren banget. Berarti tuh. Bapak boleh tambah 10 kali. Iya boleh. Boleh. Boleh ambil cenderamata-nya sebanyak mungkin Bapak. Ya baik. Di foto ya. Oh pamer iPhone 13, iPhone gue 14. Gue nggak pamer. Oh mau foto dulu. Oh ternyata dia minta foto sama kita. Enggak Kak, lebih tepatnya kita yang minta foto sih. Oke sambil Bapak. Artis loh Bapak. Oh ternyata Pemain Ridwan FTV kayaknya. Kamil. Ih, kita kenalan dulu kalau gitu Kak. Hai Bapak, ini boleh mic-nya Pak memperkenalkan diri dan testimoni. Terima kasih, luar biasa sekali nih acara event ini ya. Kebetulan kami dari ibu kota, bukan ibu tiri ya, dari ibu kota, dari kota. Jakarta ya. Kami sama tim, kebetulan memang kami dari tim Kemenq One, ya. Jadi kita lagi survei untuk Kemenq mengajar. Jadi kita dikirim kemana-mana. Kebetulan
waktu itu emang Toraja Utara, ini kan Toraja Utara ya? Nah, pas Toraja Utara itu Kemenku mengajar on Toraja Utara. Nah, kebetulan kan udah beken banget itu ya. Iya betul Pak, udah Luar viral biasa. di mana-mana ya Iya, Pak. famous lah bahasa Ya betul. Jawanya ya. Oke, famous ya. Oh bahasa Jawa. Oke. Bahasa Jawanya famous ya. Silakan Pak lanjut. Nah, habis itu searching kan anak-anak kan. Nah, tim saya kan searching. Situ tuh di mana ini Toraja Utara? Oh, negeri di atas awan. Ah. Oke, man sasaran pertama mungkin kita ke sini ya. Ah, waktu ke sini saya lihat wah mulai rame nih. Terus teman-teman ada yang di bawah kok pada turun mobil kan? Wah, Bapak agak kesiangan nih. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu di sana ada rezeki lain gitu kan. Ya, ternyata benar. Rezeki lainnya gitu. Rezeki lainnya Iya. ada di sini ya Pak. Iya, dapat kopi free, Iya. dapat makanan dan launching apa? Launching tribuntoraja.com. Kalau di Tribuntoraja.com. Oke. Oke, baik. Bapak dari Kementerian Keuangan. Keuangan, Iya. Bapak boleh minta beasiswa LPDP nggak sih Pak? Tahu juga ya. Buat S3 Iya Bapak. S berapa Kak? Oh iya ada. S3. 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 Boleh Pak ya? Apa S22 aja yang bagus? S2 sudah Pak, S3 lagi. S22 maksudnya. S22. Ultra. Oh S22 alah Ultra, itu iya. merek HP ya. Baik Pak, tolong beasiswanya di luar negeri Pak ya. Oh iya. Catat nama saya Pak Nur Fajriani R. Udah difoto. Oh, udah di foto ya, tolong ya, tolong ya. Kajian ya. Saya daftar tahun depan. Kalau gitu saya nggak mau kalah Kak. Iya. Saya mintanya ke luar negeri. Iya, saya juga minta LPDP luar Mau negeri. di mana? Oh, luar negeri. Iya, Bener. luar negeri Pak. Swasta berarti. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Gak mungkin lah LPDP swasta Pak. Iya, maka dari itu. Enggak apa-apa. Oke, Pak. Kalau mau ditanggung. Jadi, Baik, iya. testimoninya dulu Pak. Oh iya, menurut saya sukses sekali ya, amazing ya bahasa Jawanya ya. Amazing. Banget ya. Marvelous lah. Marvelous. Secara nggak sengaja kami di sini ternyata luar biasa sekali ya. Apa namanya publikasinya ya. Jadi tim medianya lumayan juga karena emang bergerak di bidang media kan ini Iya, ya. betul Pak. Tribun Portal Pir- ke-68 apa, Pak nantinya. Tribun Toraja. News. Iya, Tribun Toraja ya. Ya. Saya sudah pernah baca-baca juga e-news ya di Toraja kayak misalnya apa? Teras kita, terus Oh, iya, ada iya. lagi ya kata apa? Lupa saya, ada kata-katanya gitulah pokoknya. Lah emang sebenarnya harus di apa ya? Blasting ya kemana-mana ya. Kalau Betul. kalau hanya konten di lokal yang Indonesia yang daerah lain nggak tahu kan gitu. Iya, betul. Makanya tagline kita mata lokal menjangkau Indonesia. Oh, harusnya mata lokal acting global gitu. Oh, gitu ya? Iya, iya. Jadi Global dunia. boleh global. Lebih Iya, mendunia. betul. Mendunia Oke. gitu ya. Seharusnya kayak gitu sih Pak. Betul. Dan memang sebenarnya ini agak sepi ya menurut saya ya. Biasanya kan Tadi rame Pak, cuma ada yang pulang, ada yang beberapa yang sudah pulang. Iya, tadi ada yang sempat ngomel loh Kak. Katanya saya belum minum kopi Oh, tapi iya. udah disuruh pulang. Benar Ya. loh. Tribun News ya. Tribun- Tribuntoraja.com. Yang news yang di Toraja.com. Jakarta Bapak. Tribun News ya. Iya, iya. Oh, ini berarti Ini cabangnya. Jadi kebetulan ini Penjagonya ya? cabangnya, ini merupakan cabang dari Tribun Network yang ke-68 di Toraja. Jadi seluruh Indonesia oh, ada ya. Bapak. Berarti dia overall ya. Iya, Semua betul. jenis berita ya. Bapak pasti Tidak selalu memihak baca ya? tribunnews.com. Iya. Oh iya, Pak. Saya Kan- presenternya, kan Pak. e-news kan. Uci. Saya pernah lihat tuh. Oh, Gimana iya. ya? Masih dunia lain tapi ya. Sorry enggak. Itu channel lain bercanda. Pak. Saya tidak akan memaafkan kalau tidak dikasih beasiswa LPDP, Pak. Oh iya. Nanti ajuan tahu kan kantornya lapangan Ya, Banteng. tahu. Ya, Tolong sudah. salamkan saya Ibu Menteri Sri Mulyani, Pak ya. Oh, iya. Dia mau ke sini cuma kemarin karena ya itu tadi cuaca ya kurang Iya, mendukung. Saya sudah berkali-kali mungkin ini kalau mungkin Pemda lihat ya mungkin message ya dari kami penikmat wisata ya. Jadi mungkin akses wisata harus diperbaiki. Betul. Sebenarnya Ini tuh harapan semua banyak orang. sekali destinasi wisata yang sangat luar biasa di Toraja. Saya pernah dengar di sini ada Lempe, ada satu itu bawah apa Totombi, terus ada Lokomata, macam-macam lah pokoknya. Tapi aksesnya emang agak kurang well ya. Jadi orang harus di spirit gitu loh untuk sampai ke situ kan. Betul, betul. Repot banget ya. Betul, Mungkin effort itu aja besar sih. ya Pak. Iya. Oke. Kalau kopinya Enak, Pak. top. Top, Marco, Baik, top. Pak. Top Silakan top tambah, top. Pak. Kalau gitu silakan Silakan tambah tambah. gratis, bawa pulang gelasnya, tambah Karena- makanan juga. Mungkin Mbak ini pernah dengar kalau di Jakarta kan di mana-mana lah kan ada tuh yang model dia franchise ya, Oh iya. kayak Cafe Bean ya Iya. kan. Kemudian Starbucks. Starbucks dan sebagainya. Itu maaf aja, branding dan marketingnya yang luar biasa. Iya. Kalau tesnya Soal rasa? Toraja nomor 1. Yeay, Oke, siap. tangan dulu. Kalau tesnya ya. Iya, Betul. benar. Mungkin Apalagi itu aja. buat kopi Randan Uma. Oh iya, Betul ya, Pak? kopi Randan Uma ya. Ini gimana ya? Rasanya gila. Gila ya. Saking enaknya sampai buat kita Iya. tergila-gila, Pak ya. Excellent, very Iya. excellent gitu ya Pak. Very marvelous lah. Oh, Gimana, very Mbak? very marvelous. Oke. Baik, Bapak.
Terima kasih Mungkin atas. itu ya. Ya, Terima kasih sekali ya. Banyak Ya. sukses terus lah ya. Iya. Terima kasih Terima kasih juga, Pak. Pak Jelas sudah mau Toraja, ya. menyempatkan untuk naik. Iya, dan memberikan testimoni cerita Tapi dan juga. Tapi mungkin ada yang bisa saya petik dari penyampaian Bapak. Ya, boleh. Kalau mungkin rezekinya Bapak hari ini bisa bertemu dan juga mengikuti event dari launching tribun.com. Ya, Tapi betul. kalau kita berdua Kak, Rezekinya? tidak berrezeki. Oh. Karena tidak ketemu sama Bu Oh, Ibu Oh, Sri. iya. Boleh diteleponkan video call langsung Pak sini. Jangan Pak, Lewat saya. ajudannya ya. Oh iya, ya, Mungkin ada bisa apa-apa. pakai orang dalam. Baik Pak, terima kasih Iya, atas iya, waktunya makasih. Pak dari Iya. teman-teman Oke. dari Iya. Kementerian Keuangan. Terima kasih. Cukup uangnya diberikan kepada kami. Bertanya ya Kak. Iya betul Iya kan sekali. uang rakyat untuk rakyat. Yeay. Baik Pak, ditraktir ya sudah ini Pak ya? Oh aman. Oh, ya, Aman, aman. Pak siap. ditunggu ya Pak. Iya. Iya. Kami tandain loh. Ya, tidak ada. Kita tunggu di tonggonan mana? Di mana Grup kita di hotelnya? mana? Grup kita Misiliana. Oh iya siap Pak. Iya. Kami ke sana Iya, sebentar oke. Pak ya. Oh iya, tahu Iya. kan? Tahu lah, tahu orang tahu. sini kok Iya. ya. Enggak, saya Jakarta Pak. Oh Jakarta. Oh iya, Jakarta Sama juga Pak. dong. Iya, saya di Kuningan Pak. Apartemen saya di sana. Oh, luar biasa. Kirain BSD. Kalau saya di Baik. dekat-dekat situ Menteng, Mbak. Oh, Menteng ya Pak. Siap. Iya. Emang Pak. tahu? Hah? Emang tahu? Aduh, aku tuh selalu ke Toraja, ke Jakarta, Pak. Soalnya kan Tribun kan ada di semua. Jadi alhamdulillah karena Tribun saya bisa jalan-jalan ke seluruh Indonesia. Wow, Tepuk luar tangan dulu. biasa. Jadi yang mau daftar Tribun boleh sekarang mendaftar, kita buka lowongan di tribuntoraja.com. Iya, iya. Oke, Terima makasih kasih, banyak. Pak. Oke, Iya. terima kasih Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Oke, yang dari Luhuk Banggai. Ayo yang dari Luhuk Banggai. Ayo. Semakin lama Gak apa-apa semakin Ibu, seru. anggap nggak terjadi jatuh piringnya. Jemput di sana aja deh kalau Karirin gitu. Ya. Ayo kita kami sama-sama berdua aja. ya. Kami Oke, berdua. Siap. Boleh yang dari daerah lain juga boleh, mau bincang-bincang. Yang mana nih Kak? Dari Luhuk Banggai. Ih ganteng banget sih kakak Bertiga dua-duanya. aja deh. Tapi aku cantik juga kan? Iya. Beautiful. Beautiful. Oke. Siapa namanya Kak? Rizal. Ngapain dari Luhuk Banggai ke Toraja Kak? Ini aja. Jalan-jalan bukan ini ya, bukan karena ada tugas juga dan lain-lain. Ya tujuannya jalan-jalan. Oh, jalan-jalan saja. Weekend. Ya weekend. Jadi hari Senin masuk kantor lagi. Iya. Oh, iya. Iya. Nasib ya. Iya. Tapi itu ciri khas orang lokal orang begitu sini. Kak. Soalnya aku mah dari Jakarta, kuliahnya di Australia. Ngeri. Terus minta beasiswa ke luar negeri LPDP. lagi. Baik, apa harapannya nih Pak buat tribuntoraja.com? Itu. Deg-degan. Gak apa-apa Pak. Nanti sebagai gantinya kalau sudah kasih testimoni kita kasih Instagramnya kita. Mau follow Foto Instagramnya? bareng. Foto bareng. Mau foto Udah bareng. di video. Ya harapannya semoga Tribun Toraja semakin sukses, semakin maju dan semakin baik lah. Top Kayak gitu. Marco top ya. Top lah. Oke. Gimana rasa kopinya Pak? Kopinya mantap. Mantap. Iya. Kita juga punya Tribun Papua, ada di Papua. Oh tahu? Ibu tahu? Aduh Ibu. Oh iya siap. Siap. Oh, lupa. Tidak, namanya aja deh kalau gitu Ibu, namanya aja. Nama Ice. Nama Ice dari Papua. Iya, dari Datang- Tabire. Tabira, oh datang ke sini untuk apa Ibu? Jalan-jalan. Jalan-jalan, jadi nanti balik ke Papua lagi? Iya, Wah, Kapan baliknya? bulan depan. Oh bulan depan. Baik, Ibu, harapannya buat Tribun Toraja, sedikit saja Bu harapannya. Semoga sukses selalu, Amin. tambah ini, majulah. Maju. Oke, Oke. siap. Udah? Makasih. Cukup, Ya, Ibu. siap Ibu. Mohon Oke. izin Ibu kami ucapkan terima kasih. Terima kasih buat Nanti saya Bu datang Ice. di sidang paripurnanya Ibu ya, izin. Siap Ibu. Oke, terima kasih Bu. Oke, selanjutnya kita kemana lagi nih Kak Ririn? Ke yang lagi ngerosting kopi. Bukan roasting materi bukan roasting. komika ya? Bukan. Oke. Hai, mana Kandi? Hai Kandi. Oh, langsung dibawa Udah sama siap, Kandi. Sedang Mbak Pio mungkin langsung. Udah siap Kak. Mungkin saya kasih dulu ya mic-nya. Bisa sambil buat kopi sambil pegang Bapak. Silakan. Oh ya. Kita di samping kiri kanan katanya buat Oke, dampingi siap, Bapak. siap.
Mana lato-latonya? Kasih kembali tahu kakak. Oh, ini kayaknya harus fokus dulu ya kak. Gak apa-apa, Iya, bisa. Oh, Aman, bisa. aman. Ya makanya nanti mic-nya dikasih ini Kakak Sangat Pio dekat. profesional. Sangat profesional. Bisa katanya kak. Bapak, kalau ini Pandi kopinya bisa kasih begadang orang nggak sih? Bisa bikin begadang, bisa juga ada yang enggak. Ada yang enggak. Nah, Tapi yang dibuat ini yang kasih begadang itu Pak? iya. Wah, artinya enak banget. Oke, Pak tips dong buat orang-orang yang nggak terlalu suka minum kopi. Mungkin bisa ditambahkan seberapa banyak takaran susunya atau gulanya kayak gimana Pak? Biar nggak terlalu pahit gitu. Jadi kalau yang pingin nggak terlalu begadang dengan kopi, bagusnya sih saya sarankan itu konsumsi Arabica. Oke. Karena Arabica itu dia kafeinnya lebih rendah. Jadi yang bikin orang begadang itu kafein tinggi sebetulnya. Jadi memang ada salah informasi mungkin orang beberapa kan dari dulu karena turun-temurun informasinya. Jadi yang benernya gini, ada kan yang bilang kopi Arabica tuh asam. Dipikirnya itu keras. Padahal sebetulnya memang ciri khasnya ada rasa asamnya. Semua kopi Arabica memang ada asamnya. Tapi itu asam yang cuman rasa saja, bukan asam yang dibuat kayak asam ngerusak lambung. Iya, bukan. Jadi ibarat kayak mangga ya memang ada rasa asamnya. Begitu Kak. Ada rasa identik begitu ya Kak, Iya. ciri khasnya dari Arabica bahwa memang ada asam tapi bukan yang untuk melukai organ di dalam tubuh begitu. Betul. Jadi sebetulnya yang bikin orang naik asam lambung itu karena kafein yang tinggi. Kafein tinggi yang kan kafein kan zat yang menstimulasi kayak booster gitu kita tahu. Itu yang kafein tinggi itu yang membuat jantung berdebar-debar, terus produksi asam lambung meningkat. Nah itulah kafein yang tinggi ya. Kafein tinggi itu ada di Robusta. Jadi Robusta dengan Arabica perbandingannya Jauh. 1:2. 1:2. Robusta 2 kali lipat kafeinnya, Arabica yang setengahnya dari Robusta gitu. Baik. Kalau kayak saya ini Pak suka ke kafe-kafe minum vanilla latte, minum karamel macchiato, brown sugar, kopi brown sugar itu gimana Pak? Apa bikin begadang juga? Kalau base-nya tetap dia pakai espresso memang bikin ngantuk. Sama aja kita minum single espresso tapi kita minum susu lagi gitu. Tapi kalau tetap minta kopinya di soft kan itu tetap meskipun soft? Bisa. Tapi Jadi tetap bakal bikin gadang? Enggak juga. Mungkin si baristanya akan mengurangi kadar espressonya, mungkin dia jadi turunkan jadi ristretto, jadi nggak terlalu tinggi kafeinnya gitu. Baik. Kak Andi ada buka tutorial untuk buat kopi nggak? Untuk kalau dari sayanya masih belum, jadi bisa sih banyak di YouTube itu udah banyak itu tutorial buat bikin kopi gitu. Ini kan udah dapat pujian tadi dari Bapak yang dari Jakarta, dari Kemenkeu. Bapak Kemenkeu. Kebetulan saya agak lupa Kak namanya karena sudah menyapa ya. Ini Leonardo DiCaprio. Ada saran kalau misalkan kita menyeduh kopi ya di rumah, misalkan begini. Ya. Ini ya dilihat ya guys. Basic aja. Jadi kalau kita seduh kopi, ada kan kita taruh kopi bubuk itu misalkan segini toh, 1 sendok. 1 sendok. Terus kita tuang air panasnya jangan langsung full. Jadi kita tuang setengahnya segini air panas biar dia terekstraksi dulu. Jadi terekstraksi biarkan selama 30 detik baru kita tuang sampai full. Sampai dengan kadar yang kita inginkan. Itu ampas langsung rontok semua. Jadi nggak ada ampas yang di atas-atas gitu Pak. Jadi ekstraksinya juga maksimal. Jadi kita penggunaan kopi lebih hemat. Betul. Jadi lebih berasa itu kopinya walaupun kita pakai sedikit. Gitu. Cukup 1 sendok makan bubuk kopi. Bisa dipraktekkan. Ini bisa. Pada minta dipraktekkan Pak. Sebentar, air panasnya masih ini Pak. Masih di gitu. Sambil menunggu kali ya. Itu ada berapa menit lagi? Kalau dia misalkan di atas gitu. Jadi gini Pak, kalau mau ada gimana ya? Kalau ampasnya masih di atas gitu, kurang ekstraksi dia berarti Pak. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau tahu kopi itu dia masih fresh atau enggak, itu biasa ada kayak busa-busa di atas. Nah itu krema namanya. Itu yang menandakan kopi itu masih fresh, masih layak dikonsumsi. Kalau dia busa-busanya enggak ada,
Nah, itu yang nggak fresh Kalau biasanya, daluarsa. Pak. Heeh. Perlu dipertanyakan. Ya, perlu dipertanyakan. Pantas Pak, gitu. saya selalu buat kopi bapak saya, pokoknya saya kasih gula, kopi terus langsung dikasih full, ternyata ampasnya naik. Iya. Oh ternyata itu tipsnya, baik Pak. Ekstraksinya masih kurang maksimal. Baik. Gitu. Pak, tapi sambil kita tunggu kopinya matang Siap. dan dipraktekkan, kita mau minta sedikit kutipan dari Pak Dahlan Dahi. Kita mau minta sama bos kita di Tribun Network. Beliau sudah menyeruput kopi, sudah minum kopi sejak 20 tahun. Tapi yang uniknya ini kopinya tidak pernah pakai gula, teman-teman semuanya. Tribuners. Nah, kita mau minta tanggapan soal rasa kopi Toraja ini sendiri. Asli ya nih minum kopi nih. Mati saya ini. Tidak. Wow. Bukan sidang kok. Nah, ini pertanyaan orang awam kan, dia Siap, Pak, senior siap. di kopi. Sering kita lihat kan ada espresso, Betul, Pak. terus ada arabica. Iya. Ya, sorry bukan arabica, americano. Iya. Apa bedanya sih? Oh, Coba dijelaskan. jadi kalau espresso itu ekstraksi dari sari-sari pati kopi, Pak. Jadi espresso itu adalah saripati dari hasil ekstraksi dipakai mesin. Nah, jadi kalau americano espresso dikasih air. Gitu, Pak. Jadi sebenarnya americano itu adalah bikin espresso Bikin dulu. espresso, bikin sarinya kopi dulu yang sarinya kopi dipres, dulu. baru Jadi kita kasih- tuang air panas. Oke. Tapi ada lagi yang unik, Pak. Rasanya hampir mirip. Ada dibilang espresso, americano dengan long black. Apa itu? Itu Apa cuman bedanya? Americano sama long black. ada itu yang agak unik gitu. Orang juga akan unik jadi dia karena ngerasa sama-sama espresso dengan air panas, tapi penuangannya aja yang mana yang duluan. Kayak misalkan americano, espresso dulu, baru dituang air panas. Oke, espresso dulu, baru tuang air panas. Nah, itu americano. Long black. Nah, kalau long black jadi air panas dulu, baru dituangin espresso. Air panas dulu, tuangin espresso. Iya. Jadilah dia Jadi long black. Dari sisi rasa apa bedanya? Nah, jadi sebetulnya kalau americano kan karena espressonya duluan baru dituang air panas, jadi dia otomatis dengan tuangannya itu dia mengaduk sendiri, Pak. Jadi krema dengan itunya sudah menyatu. Oke. Sedangkan kalau air panas dulu baru dituang espresso, itu kan espresso kan menetesnya sedikit-sedikit. Jadi kremanya dia masih ada di atas. Jadi seruputan pertama itu serasa kita minum espresso. Lama-lama ke belakangnya agak hambar, agak-agak kurang rasa-rasa strongnya ke bawah jadi gitu. dia kalau long black dia strong di awal, tapi dia light di belakang. Iya betul, Pak. Kalau americano ilmu baru ini, Pak. dia Ilmu langsung baru. rasanya semua yang kita minum seperti itu. Oke, jadi ada americano, espresso, tuangin air jadi americano. Iya. Atau tuangin air dulu baru espresso dia jadi long black. Betul, Pak. Oke. Nah, ada ilmu baru nih, Pak. Oke. Gitu, Pak. Jadi Long Island. Itu di Amerika itu, Pak. Nah, sekarang gini, Pak. Siapa? Tadi kan kopinya dimasukin sini. Iya. Ya kan? Habis itu dituangin air segini. Setengahnya, Pak. Setengahnya dulu. Setengahnya saja. Supaya terjadi ekstraksi. Iya. 10 menit. Enggak, 10 30 detik. 30 second. Oke. Iya. 30 second. Sekarang pertanyaannya gini. Baiknya kopi itu diaduk atau tidak perlu diaduk? Tergantung kita tuangnya sih, Pak. Kalau kita memang suka yang agak strong, bagus kita aduk. Jadi setelah kita tuang setengah, dia strong. Iya, bagus sih memang kita untuk memaksimalkan ekstraksinya. Jadi kan kopi semua harus basah, Pak. Jadi kita aduk, Pak. Jadi kita aduk di awal. Setelah itu tuang sampai penuh, gitu, Pak. Untuk gula dengan susu terakhir. Karena kalau gula dengan susu di awal dengan kopi gitu, itu akan mengganggu ekstraksinya si kopi. Jadi airnya banyak diserap sama gula sama itunya, Pak. Kalau misalnya kopinya adalah tanpa gula, siap. Tetap Iya. bagus diaduk Bagus untuk diaduk. menghasilkan cita rasa yang strong. Iya. Aduknya berapa lama? Bebas sih, Pak, sebetulnya. Bebas, ya. Tergantung Kan kita. artinya itu kan kopi bubuk tidak pakai mesin kan? Iya. Tuangin air dikit. Iya. 30 second. Baru tambah air lagi. Iya. Baru aduk. Iya. Berapa lama dibiarkan sebelum kita seduh?
Kalau untuk itunya sih Pak, untuk maksimal ekstraksi sampai dia betul-betul bisa kita minum, itu cukup sampai 3 menit, 2 menit pun sudah bisa kita minum sebetulnya. Sebagian ada yang setelah itu dituangin air kemudian Ditutup. Apa bedanya ditutup dengan tidak Nah ditutup? itu mereka tutup untuk memaksimalkan ekstraksinya karena dia nggak tahu, maksudnya dia belum paham dengan yang ekstraksi di awal itu Pak. Jadi kan dia langsung tuang penuh, nunggu ampasnya turun. Nah jadi kalau kita sudah di awal dengan begitu, ampasnya udah turun duluan, jadi kita udah bisa langsung nikmatin gitu Pak. Ini airnya udah panas? Masih sedikit lagi Pak. Sedikit lagi. Berarti satu topik lagi. Udah. Dan dikit lagi ya satu topik. Soal kebiasaan ngopi, ya kan? Kalau di Eropa itu kan banyak kan espresso ya. Iya. Jalan ke apalagi di Italia kan banyak kan espresso berarti gelasnya kecil. Iya. Kalau di Amerika kita lihat kayak Starbucks kan gelasnya gede banget betul, ya. Pak. Kenapa terjadi perbedaan kayak begitu? Itu sih dari budaya masing-masing sih Pak sebetulnya kan. Mereka dari kayak kalau misalkan di Amerika kan itu orangnya memang biasa kan kalau di Italia kan memang kebiasaan dari zaman dulunya dia meminumnya espresso Pak. Nah sedangkan orang di Amerika kan orang yang kebutuhannya cepat. Mereka jadi iya, jadi mereka langsung pengen sambil jalan dia langsung minum dengan ini kan. Kalau sedangkan orang Italia pengen langsung minum espressonya aja Pak. Kalau pengetahuan saya sih begitu Pak. Kalau untuk kopi Toraja, jadi materialnya adalah kopi Toraja. Baiknya espresso model Italia, model Eropa atau model Amerika? Untuk kopi Toraja? Iya. Kalau untuk kopi Toraja sih sebetulnya dia lebih cocok untuk manual brew saja Pak. Sebetulnya sih. Kalau pengen kita ngerasain cita-cita rasanya itu cocoknya dia di manual brew Pak. Kayak misalkan V60 atau flat bottom yang pokoknya yang difilter gitu Pak. Sebelum praktek satu topik. Siap. Toraja, Gayo, Sidikalang. Ya kan ini kan tipikal kopi yang semua kadar rasanya agak tinggi kan. Sampean bisa bedain nggak? Tidak pakai merek nih, blend gitu ya? Iya. Nggak, pokoknya tutup mata deh. Ini ada Toraja, ada Sidikalang, ada Gayo. Sampean bisa bedakan nggak? Kalau yang saya baru paham untuk dirasa Pak ya. Saya baru tahu di kopi Sumatera yang memang ciri khas di lidah saya itu memang ada kayak rasa rempah dia Pak. Kayak ada rasa tembakau sedikit. Kalau rasa kopi Sumatera itu yang baru saya benar-benar bisa membedakan. Dan Toraja. Kalau Toraja memang ada rasa floralnya yang memang nggak ada di kopi lain. Jadi gitu, ciri khas Toraja, ya, cita rasa kopi Toraja yang tidak ada di Sidikalang ataupun di Gayo adalah floralnya. Floral itu kayak gimana? Coba kayak ada aroma rasa bunga-bunga begitu Pak. Ada aroma rasa bunga-bunga. Iya, bunga yang tapi memang enggak kalau memang kita cuman bukan gitu ya. Maksudnya kalau kita baru-baru peminum kopi, mungkin rasa itu belum terlalu ini Pak. Cuman kok kita terus kita coba minum terus, lama-lama ketahuan, oh iya memang ini beda rasanya gitu. Nah, bagaimana cara menikmatinya? Cara minum supaya kita bisa menikmati. Oh ini rasanya ini mengidentifikasi. Oh ini rasa Toraja, ini rasa Sidikalang, oh ini rasa Gayo. Gimana caranya? Awal mula sih jangan pakai gula sih Pak. Kalau mau tahu itu. Itu tips 1, jangan pakai gula. Jangan pakai gula. Cara minumnya gimana? Kalau cara minumnya sih kita kalau ini sih biasa aja sih sebetulnya bisa. Cuman ada lagi teknik yang memang orang-orang Kaping pakai itu. Dia kayak diseruput langsung sampai ke langit-langit di atas itu. Biar langsung aromanya bisa masuk ke hidung dia Pak. Jadi di situ bisa kerasa itu aroma-aroma yang tersimpan di kopi itu Pak. Oh oke. Kalau kita ke Jepang pasti ya di pasar atau di kafe-kafe pasti kopi Toraja kan. Siap. Tapi kalau kita ke Eropa atau ke Timur Tengah itu biasa kita lihat kopi Sumatera. Di Starbucks itu ada kopi Sumatera, ya kan, sama dengan Guatemala atau kopi Brazil gitu ya. Kalau misalnya sampean rasa itu kopi Toraja atau kopi Sumatera, ya, sampean bisa bedakan nggak? Saya belum pernah coba itu Pak. Sampean mesti coba itu karena di Starbucks dia tidak memberi label kayak Toraja atau Sidikalang atau Gayo kan. Dia langsung tulis kopi Sumatera aja. Tapi saya penasaran mestinya kita bisa identifikasi ini sebenarnya Toraja atau Gayo atau bahkan Sidikalang. Orang Banyuwangi pun juga merasa bahwa itu sebenarnya kopi saya tuh. Cuma dilabelin sebagai kopi Sumatera gitu ya.
Tapi kalau misalkan mereka sudah buat bentukan espresso, itu agak sulit untuk diidentifikasi, Pak. Kenapa? Karena udah di mix. Karena dia sudah ini, Pak, sudah roasting dark. Pak, ini mau praktek dia, Pak. Kalau mau lihat, praktek dulu sebelum beli. Bagaimana teknik seduh kalau buat di rumah misalkan ini, coba, Pak. Ini 2 menit, Pak. Nah, ini kita praktek dulu. Oke, silakan. Tutorial cara menyeduh kopi tanpa mesin kan? Nah, tanpa mesin. Ya, ini keren. Halo, Pak. Saya Dahlan, Pak. Nah, silakan ini sampean mungkin mau tanya-tanya. Silakan. MC-nya mana ini? Jadi kita kudeta. Honornya buat kita nanti, Pak. Itu ya. Kita yang ambil alih honornya MC ya. Oke. Misalkan ini kebanyakan. Misalkan kita ini halus, kasar. Ini ibarat kopi yang misalkan di rumah tuh biasanya kan halus, Pak. Halus ya. Oke, ini yang halus punya ya. Jadi nggak perlu pakai filter ya. Oke, itu karena ini beda. Ya, nggak pakai kertas ya. Oke. Jadi ini bagusnya sih, Pak, 90 derajat. Tapi kalau ini 90, nggak 100. Enggak. Oh, padahal biasanya kita tunggu sampai 100. Jadi 100 tungguin 90. 90 biasa tungguin 1 menit aja. Setelah dia matang, tungguin 1 menit udah bisa itu biasanya. Tapi 90? Iya. 90 dulu, habis itu tunggu 1 menit. Enggak, maksudnya setelah 100, mendidih 100, diamkan 1 menit. Biarkan 1 menit. Biasanya dia udah mencapai 90. It's okay. Nah, lanjut. Jadi kita tuang segini aja dulu. Oke. Kayak bubur gini. Oke. Terus diamkan 30 detik. Tadi cirinya kalau kopi itu masih baru, krimnya naik. Ada Busanya naik. Ya, itu ciri kopi masih baru. Iya. Jadi walaupun sama-sama kopi Toraja, kalau krimnya nggak ada, itu berarti kopinya udah lama. Oh, oke. Oke. Aduk-aduk aja dulu. Pakai sendok, mau pakai apa? Pakai tangan boleh, Pak. Diaduk. Oke, diaduk. Oke. Setelah kita diamkan. Ini 30 second. Iya. 30 detik. Berarti 29, 28, 27. Terus sampai 26. supaya lebih presisi ya, kan betul. mau menikmati ya. Ya sudah 20 kopi. detik, 19, 18. Enggak, soalnya kalau ini tidak dibedakan rasanya, harganya beda. Iya. Kalau harga yang kopi di pasar itu kan kayak 10.000 ya, begitu harganya bagus kan dia kayak 100.000 lebih kan. Artinya kan 10 kali lipat. Jadi pengetahuan mengenai rasa itu menjadi penting. Karena 10 kali lipat tuh anunya ganjarannya kan. Ya betul kan? Iyalah, pergi di pasar itu data harganya cuma 10.000, tapi kamu pergi ke toko dibungkus harganya jadi 100.000. Tapi gimana membedakan ini yang 10.000 di pasar atau ini yang 100.000 di toko? Nah, itu cita rasa itu. Ya kan, hanya orang beriman yang bisa tahu sampai ke level itu. Ini krema nih, Pak, yang di atas. Oke. Yang busa-busa ini. Ini ampas udah nggak ada nih, Pak, di atas. Oke. Karena dia udah terekstraksi, jadi ampas sedikit sekali. Terus dibiarkan dia turun. Iya, ini sudah sedikit sekali ampas di atas. Oke, dengan cara ini sebenarnya nggak perlu pakai mesin ya? Iya, Pak. Nggak perlu ya, pokoknya didiamin baru dinikmati. Ini udah jadi. Udah jadi. Udah bisa langsung dibuka. Ampasnya udah rontok, semua itu udah dibawa. Iya. Karena kopi asli. Katanya kalau yang ada campurannya, biasanya kan dia masih ada ampasnya di atas. Ya. Meskipun ditunggu sehari juga masih ada. Iya. Oke. Pak, kopi Toraja sukses mendunia juga. Kopi apa, Pak, namanya? Rande Duma. Randa Kuma ya. Randa Kuma kopi. Artinya apa itu, Pak? Pinggir sawah, tepi sawah. Oh, tepi sawah. Oh, sama kayak di Jawa ada rumah mewah, mepet sawah. Oke, terima kasih sukses semuanya, Pak. Makasih, Pak. Saya lapor, Pak. Ini kebetulan kita kemarin ke Gayo, ya kopinya juga enak. Terus kita di Aceh, Pak. Ya, Gayo itu kayak 45 menit dari Medan. Ya 8 jam dari Banda Aceh lah. Terus kita bikin di tribunflores.com, itu kopi Bajawanya juga enak. Kita hampir sama kopi Toraja juga, ya kan? Kemudian di Papua kita ada kopi Wamena, Pak. Ya, kita di Lampung ada kopi Lampung, tapi bukan tipikal kopi Toraja ya. Terima kasih banyak, Pak. Sukses. Salam buat teman-teman di departemen. Ya, makasih Bapak dari Kemenkel. Terbiasa ini barista kita ini. Thank you. Ya, siap. Jangan dong, Pak.
Oke, baik. Terima Terima kasih kasih kepada banyak. Pak Dahlan Dai yang merupakan CEO Tribun Network. Terima kasih juga kepada Pak Andi atau Tang Dilian Payung Alo. Terima kasih atas waktunya sudah mengajarkan kami, ini sangat pengetahuan yang luar biasa Pak, karena kebetulan saya sering membuatkan kopi. Ayah saya enggak, suami saya enggak suka minum kopi. Iya betul. Oh iya, betul, baik. Tadi sudah semua unik ya, unik caranya, tapi Betul. tinggal satu Pak yang tidak unik. Seharusnya diaduknya pakai tangan. Biar lebih beda ya Kak. Biar terlihat beda lagi. Oke baik, Pio terima kasih Pandi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang. Terima kasih kepada kru Tribun Network, tribuntoraja.com dan para direksi Tribun Network. Terima kasih. Nah, Ya. Apalagi Kak, mungkin rangkaian kegiatan hari ini udah cukup ya. ya udah cukup. Karena juga awan-awan juga udah jadi kabut lagi. Jadi kabut lagi. Oh, udah naik ya. Oke, baik Tribuners kalau gitu dan para pengunjung Lola yang tinggal sedikit di sini karena sudah banyak yang pulang, kita mau menutup acara pada hari ini. Betul Kak. Terima kasih Untuk telah bergabung, seruput kopi bareng, kopi Toraja bareng. Tepuk tangan dulu semuanya yang masih ada, tepuk tangan, masih semangat semuanya. Masih semangat Terima walaupun kasih. kabut. Terima kasih Pak Febi, narasumber kita, para hadirin. Ya betul. Dan yang menyaksikan hari ini seruput kopi pra-launching tribuntoraja.com. Tentunya informasi yang dibagikan tadi sangat bermanfaat ya. Betul Seperti yang sekali. terakhir ini kan biasanya Karin sendiri pengalamannya itu Ya, betul. mungkin sekadar tuang aja betul. kopinya. Tapi ternyata ada tips-tips yang bisa banyak dibagikan. edukasi yang diberikan langsung oleh si pemilik kopi Toraja ini. Oke, siap Kak. Baik. Kalau gitu kita undur diri, Pio. Ya. Saya Ririn Dan saya Fiorena pamit undur diri. dan Sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Salam sehat.